Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, Bu. Ada yang tadi tak sholat zuhur? Ya tahu. Kalau yang sore yang rambutnya nggak basah nih, kayaknya tak sholat. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, silakan ketua kita berdoa dulu. Silakan ketua. Ya, pulang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah ya Tuhanku, berilah aku ilmu dan pemahaman ya amin. Selesai. Para guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada semua. Konsen dulu lah ya. Ya Bu. Adinda Hafifah Syahira, ada Bu. Emma, ada Bu. Happy, ada Bu. Mega Aulia, Ibu. Darman Angkata, Darman dari Baik Serawan enggak? Ya. Ya iyalah. Farel Dirmansyah, Farel selamat tadi bohong ada selamat. Tadi Baik Serawan. Kenapa? Besoknya nggak selamat lagi. Kalis, Ya, belum. Nabil Elia Pratama, Belum. Abdul selamat dari PGB. Arif, kan selamat. Jangan duduk kawal kayak gitu. Kan? Oke, baik semuanya hadir ya. Kalau bisa, kalau kamu nggak sakit parah, lagi kaki bisa jalan, kepala pusing sedikit, sekolah. Ya, kecuali udah parah, perutmu misalnya dalam semenit itu bisa 3 kali BAB, nah barulah usah sekolah. Dalam semenit kamu tuh BAB terus, nah, baru usah sekolah. Tapi selagi masih bisa sekolah, ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, karena juga siang, semuanya juga suka ngantuk ibu ya, apalagi kan dia sekolah kan, pasti dibantu mukanya. Kita nyanyi lagu sama-sama dulu, lagu nasional. Nyanyi semuanya ya, ibu pantau yang bekerja luar. Itu nanti ibu tandai suruh nyanyi sendiri ya kan nyanyi. Apa? Setelah begini tak apa. Siapa yang bisa ngambil kesimpulan apa? Apa? Ada kesimpulan apa ini? Cewek. Kok tahu kan? Daripada tahu kan dia. Coba lagi maju serentak ketika menang apa maknanya?
Maju bersama-sama. Ya, kalian kalau misalnya kelasnya mau oke, kelasnya mau aktif, kelasnya mau juara dalam semua pertandingan kok. Kalau satu kelas kalian gak kompak, apa jadinya? Hancur. Hancur ya. Jangan ada kelompok-kelompok. Ini nih kelompok-kelompok geng cantik, ini kelompok-kelompok geng ML, ini kelompok-kelompok ini ya. Gak boleh kelompok-kelompok semuanya sama ya. Jangan nanti si selfie gede-gede Fadli gede-gede Arif ya. Si Arif gede-gede si Kais, gak boleh ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Bentar ya, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu gimana kondisi perasaannya hari ini. Gimana perasaan hari ini, Darman? Hah? Gak punya perasaan? Gimana perasaan hari ini? Ngantuk. Ya makanya kalau boleh kan coba Ibu udah kirim link di WA kamu, boleh coba dibuka handphonenya. Kamu boleh jawab ini sejujur-jujurnya, ya. Boleh jawab sejujur. Kondisi perasaan kamu dari pagi tadi sampai sekarang ini nggak ada tahu namanya siapa, ya. Kamu boleh isi lagi senang kah, lagi sedih kah, atau lagi marah kah? Oke, ada satu orang udah senang dia. Jujur ya nak jawabnya, ini nggak bakal tahu Ibu siapa yang isi, jujur. Nah, simpan handphonenya lagi, tutup handphonenya, lihat di depan. Ada 7 orang yang hari ini dia senang. Ya, nggak tahu siapanya, tapi lebih banyak di dalam kelas ini yang senang. Semoga sampai pulang sekolah nanti dia senang. Ya. Kemudian ada 4 orang yang sedih, ya. 4 orang ini nggak tahu entah karena dia tadi belum makan, mungkin dia nggak dapat uang jajan hari ini, ya. Entah dia lagi galau, ya, karena masalah dia tadi malam nggak sekolah, ya. Atau dia lagi banyak pikiran lah, pokoknya dia. Kemudian ada juga 5 orang yang makan. Bisa kita lihat dari sini kondisi perasaan kamu sendiri dan perasaan teman-temanmu. Bayangkan misalnya Farel dia isi senang, si Fadli isi sedih, ya. Tiba-tiba si Farel ngajak si Fadli ke Sanda, dia bilang, kok itu aja lauk, kalau padahal bisa ada uang, dia lagi ke situ. Apa gimana perasaannya dia lagi ke Fadli? Makin ya. Atau si Farel satu lagi, banyak kali Farel satu lagi, kamu isi senang, si Darman isi marah, atau begini kan Darman bercanda, rupanya dia lagi marah, kamu isi dunia balik, ya. Jadi apa maksud Ibu dengan ini? Kalian harus tahu batasan, karena masing-masing kamu, masing-masing temanmu itu berbeda-beda, ya. Ada temanmu mungkin yang hari ini kondisi hatinya sedang tidak enak, ada mungkin kondisi hatinya sedang sedih atau sedang marah, ya. Semoga yang nulis marah hari ini nggak sedang marah sama Ibu, ya. Ya, semoga tadi sekolah sedang marah sama Ibu. Tapi bagi orang-orang yang memilih marah tadi ini, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Biar marah kalian itu tidak meledak-meledak. Gimana caranya? Yang pertama, ketika kamu sedang marah, hitung dulu 1 sampai 10, ya. Misalnya nih, kamu mau, ya misalnya kamu marah di rumah sama siapapun, daripada kamu berkata kasar, daripada kamu berkata jorok, kamu binatang kamu sebutkan, mending kamu tahan diri dulu, hitung 1 sampai 10. Cukup 1 sampai 10 aja, nanti itu udah agak tenang. Jangan sampai 100, ya. Otak dulunya, itu kan, ya. Coba hitung 1 sampai 10. Terus kebiasaan kamu atau kita, Ibu juga biasanya ketika marah kita lebih sering menyalahkan orang. Misalnya kamu tadi pagi marah sama mamamu, kamu bilang kayak gini, mama nih mana baju aku, mama
marah ke kawannya ya. Kalau di selfie, apa aja dulu kayak gitu ya, biasanya kalau kita marah. Ya, sekarang coba kita ubah dari kau tadi ubah ke saya. Gimana coba? Siapa yang bisa coba? Ini namanya teknik e-message. Jadi kita tuh nggak nyalakan orang terus, tapi kita ngomong apa kita dulu. Apa mau kita coba yang ibu bilang tadi? Nabil, kau ini terlambat terus Nabil. Kamu ini terlambat terus Nabil. Ibu ganti ubah. Nabil, ibu maunya Nabil nggak terlambat lagi. Ya, itu caranya kita ngomong dari kita dulu. Kita menyampaikan apa yang kita mau. Misalnya juga jangan kan udah ibu bilang jangan begini, tapi ibu ganti lagi jadi bahasa pakai I atau pakai saya. Jangan ibu maunya jangan begini. Itu pasti beda intonasinya. Sekarang kita lanjut pembelajaran kita. Kita akan masuk kepada materi pengamatan jaringan. Apa yang ada yang kita pernah dengar nggak? Apa itu pengamatan jaringan atau IP address? Ada yang sudah pernah dengar? Nah, apa itu IP address? Iya, IP address itu alamat jaringan. Sekarang ibu tanya, kemarin kita sudah mempelajari perangkat jaringan ya. Kita sudah mempelajari perangkat jaringan. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Nah, kemarin kita coba buka. Namanya apa? Sekarang ibu tanya, gimana caranya router ini bisa berkomunikasi dengan ini? Pakai kabel. Kemudian pakai apa lagi? Apakah tidak bisa buka kabel saja dia sudah tak bisa saling mengirim data? Pakai apa? Oke, pakai komputer. Katanya sekarang ibu tanya, ini ibu ada laptop satu, kemudian ini ibu ada lagi laptop satunya. Gimana caranya ibu bisa mengirim file di laptop ini ke laptop ini? Gimana caranya dia berkomunikasi? Menggunakan IP. Sekarang ibu tanya misalnya Putri nggak kenal sama selfie. Bagaimana caranya Putri mau kirim sesuatu ke selfie? Kenalan dulu. Kalau kenalan pertama kali apa yang ditanya? Apa? Nama. Ya, berarti hal yang paling penting di diri kita adalah nama. Ketika kita mati yang kita tinggalkan adalah nama. Ya, jadi IP address itu nggak sama seperti nama. Kalau dia tidak saling kenal, ibu manggilnya gimana? Ya, misalnya ibu mau panggil, ibu mau kasih uang nih 10.000 ke Nabil, tapi bukan tahu ini namanya siapa. Ya, gimana caranya? Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, nanti kalian itu akan mampu memahami konsep dasar dari IP address ya. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi IP address atau lebih kita itu IPv4. Dia ada dua jenis nanti dipelajari berdasarkan kelas-kelasnya. Jadi IP itu pun ada kelas-kelasnya. Seperti apakah kalian tinggal di perumahan? Ada di sini yang tinggal di perumahan? Ada. Rumah PT ya? Ya, rumah PT ya. Kemudian mengapa diperlukan pengaturan alamat blok rumah ketika dibuat gang-gang perumahan? Dia lebih mudah. Dia lebih mudah. Terus kemudian mengapa rumah masuk ke gang diberi nomor rumah baru? Kemudian lagi mengapa masing-masing itu ada koordinator atau kelas RT-nya biasanya? Atau kita nggak usah ngambil skop besar, kita ngambil skop kecil saja. Contohnya, nah contohnya di sini di dekat PT, dekat perumahan PT kalian ada nomor rumah nggak? Ada. Silakan nomor ini dulu ya sebelum kita lanjut. Boleh nanti dicatat yang
kalau dengan kita bakatnya. Silakan diperhatikan ya. Ini pengalaman tadi, contoh animasinya. Apa sih IP address itu? Hai guys, pernahkah kalian berpikir bagaimana sih komputer dapat saling terhubung di internet? Contohnya, saat kalian melakukan download file dari server ke komputer kalian. Nah, dalam ilmu jaringan, alamat ini disebut dengan IP address. Lalu, bagaimana sih konsep IP address itu? Jadi, sebenarnya konsep IP address itu sama kayak pengamatan rumah kalian. Setiap komputer memiliki alamatnya masing-masing untuk bisa berkomunikasi dan saling mengirimkan pesan ataupun data. Saat kalian melakukan download file dari server melalui internet, maka komputer harus memiliki alamat. Gambarnya gini, setiap komputer memiliki alamat. Seperti saat kalian memesan barang dari online shop ke rumah kalian. Di sistem komputer, sistem pengalamatan ini dinamai IP address atau Internet Protocol Address. IP address ini adalah sebuah tabel numerik yang unik yang memiliki setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan komputer. Seperti misalnya pengiriman paket ke rumah. Kalau misalnya kamu tidak ada nomor rumah, kemana paket itu mau diantarkan? Paket itu akan apa? Misalnya kamu nulis nih di akun Shopee kamu tuh alamatnya nggak lengkap, nggak ada nomor rumahnya. Kalau kita ibaratkan tadi boleh kita tengok lagi ya. Nah, nah, ini kan kalau sekarang kita tadi kan ada dua tuh pembelajaran IP ada IP 4 ada IP 6. Hari ini kita belajarnya khusus IP 4 dulu karena kamu udah pakai IP 4 aja karena zaman sekarang itu masih banyak digunakan di rumah. Kalau IP kelas A gimana? Kelas B gimana? Kelas D gimana? Kelas E gimana? Nanti ibu akan bagi kelompok. Jadi nanti kalau kasih kelompok akan ada soalnya di sini ibu kasih lembar kerjanya. Di lembar kerja ini nanti akan ada kasus-kasus permasalahan yang akan kalian pecahkan diskusi bersama. Ya, jadi nanti di sini ada yang dulu nanti nggak tahu. Ini kan ada petunjuk penggunaannya. Nanti boleh kalian scan dari handphone, tapi satu kelompok cukup satu handphone saja. Yang lain nanti handphone yang simpan. Satu kelompok satu handphone. Kemudian selain ada video, ada juga materi modulnya yang bisa kalian baca. Tinggal scan aja, bisa baca dari handphone. Kemudian ada juga di buku. Di buku ini nanti ada halaman 155. Jadi masing-masing kelompok nanti boleh mau nengok video aja kah? Mau nengok buku aja kan? Mau nengok modul aja kan? Atau mau nengok semuanya? Bapak, yang penting nanti kalian bisa menjawab kasus-kasus yang ada diberikan di sini.
Ganteng, tinggi, kurus itu ciri-ciri nah. Sekarang, Pandu coba jelaskan ciri-ciri Dimas. Ganteng, ganteng, rapi, tinggi, kurus itu ciri-cirinya Dimas itu. Masing-masing sudah paham mengidentifikasi ciri-ciri. Jadi nanti kamu mengidentifikasi ciri-ciri kelompok. Maksudnya bukan anggota kelompoknya ya, tapi nama kelompoknya tadi. Misalnya, tadi kelompok Calvi itu IDP kelas C. Apa ciri-ciri kelas C tadi sebutkan? Contohnya tadi beberapa udah disebutkan. Misalnya 3 objek pertama itu sebagai table I. Itu ciri-ciri pertama. Apa lagi ciri-ciri kedua? Apa lagi ciri-ciri ketiga? Ibu minta masing-masing kelompok 5 ciri-ciri. Bisa? Boleh kamu cari di internet, boleh kamu cari di manapun, boleh kamu cari di buku. Jadi perhatikan dulu, nanti kamu bisa ngerjain. Jadi di sini nanti ada nama kelompok, ya. Terus nama kelompoknya, ciri-ciri kelompoknya tulis di halaman paling belakang. Ya, ciri-ciri kelompoknya. Ciri-ciri IDP 4 apa? Ciri-ciri IDP 8. Gitu ya, saya bisa boleh cari di internet, boleh cari di buku, boleh cari di mana-mana. Silakan nanti kalau misalnya mau nengok materi video atau modulnya, boleh langsung scan barcode, tidak bisa langsung kalian baca di situ. Silakan dibaca dulu. Kalau kalian langsung lihat soal tidak materi kalian nggak bisa jawab. Tapi kalau kalian pakai activity pasti tahu. Yang pasti ada 1, 2, 3, 5. Kalau bisa tidak lebih penulisannya bagiannya sama kalian membaca ini. Kalau beda-beda, jadi langsung campur ke jalan ini. Kecuali kayak gini, buat gini, misalnya gini, 2, 3, 4, 5, sampai gini, kan tidak ada lagi. Kalau status bukan 2 sampai 3, dia kelas. Sekarang kalian tidak ada perbedaan dengan kelas D. Kalau kelas D, kan bisa diisi namanya nama jasa. Ini berarti di sekitar dia nama kelas A. Ciri-ciri kelas A. Panjang net ID 8 bit, panjang kelas ID 28 bit, bit pertama 0 sampai 127, jumlah 126 kelas A, dalam kurung 0 dan 127 dicadangkan. Deskripsi diberikan untuk jaringan dengan jumlah kelas yang besar. Dan kelas A digunakan untuk jaringan yang besar, sangat besar. Angkanya dimulai berapa? 0 sampai 127. Ya, cukup diingat 2 itu aja. 0 sampai 127 sama deskripsinya tadi untuk jaringan yang besar. Ulangi, Nabil. Kelas A angkanya berapa sampai berapa? 0,127. Dimas, kelas A angkanya berapa sampai berapa awalannya? Tapi kelas A berapa sampai berapa angkanya? Lukman berapa? Oke, ya, ada pasti dilakukan. Cara mainnya nanti aku kasih 1 IP, kalian lari, siapa duluan? Berarti dia dapat 8 poin nanti. Kalau LKPD ada yang salah, 8 poin 5, ya. Sejajar, tentukan nanti IP ini dia kelas berapa? Kelas A, kelas B, kelas C, atau kelas D, kelas E, ya?
Nunggu waktunya. Oke, 1, 2, 3. Wah. Oke, kalau jangan dulu. Kita beda di belakang, dari belakang. 0, 205. Udah, karena keterbatasan waktu kita sudah mau selesai. Ini nanti ada tugas, silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Dibagikan, silakan dijawab aja di rumah. Karena waktu kita ada besok pertemuan selanjutnya kita bahas yang ini ya. Oke. Ini itu apa jawab ya? Oke, nah ini jawab masing-masing di rumah. Sekarang kita sudahi pembelajaran kita. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas dulu soal itu. Kemudian kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara memasukkan IP ke dalam komputer. Ya, jadi dari pertemuan berikutnya hari apa lagi sama Ibu? Hari Selasa. Sekarang hari apa? Senin. Besok ada ya. Nah. Berarti tugasnya langsung dikerjakan nanti pas pulang ya. Kerjakan masing-masing biar paham. Kemudian nanti besok kita akan mempraktekkan bagaimana cara memasukkan IP address ke dalam komputer. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan ketua pimpin doa untuk kelas kita. Apa kita ya, Mas? Mana ketuanya tadi? Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sholat menuju musola ya.